Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke materi crossover dan mutation yang ada di dalam algoritma genetika. Crossover sendiri merupakan proses evolusi yang akan menukarkan gen-gen dari kedua orang tua tersebut, sehingga kita dapat mendapatkan offspring atau anak-anak yang lebih baik. Nah, di sini crossover sendiri tidak selalu terjadi ya, jadi tergantung dari probabilitas yang kita set sebelumnya. Biasanya untuk probabilitas crossover atau sering juga disebut sebagai PC ya, ini berkisar antara 60% atau 70%, atau kalau dituliskan menjadi 0,7 gitu. Jadi hubungannya apa dengan probabilitas ini? Misalkan ketika terdapat dua orang tua yang sudah dipilih dari proses seleksi orang tua sebelumnya, nah ini misalkan seperti ini. Terus ini adalah kita punya dua orang tua, yang ini orang tua 1 dan ini orang tua 2. Nah, kita ingin melakukan crossover di sini. Artinya, kita sebelum melakukan crossover, kita akan cek apakah crossover ini akan dilakukan atau tidak. Cara ngeceknya gimana? Yang tadinya kita tentukan probabilitas crossovernya 0,7, kemudian kita lakukan random bilangan dari 0 sampai 1. Nah, misalkan ini yang muncul adalah 0,45 gitu ya. Berarti crossover ini akan kita lakukan. Tapi kalau munculnya di atas PC, maka dia tidak dilakukan. Sehingga kesimpulannya, kalau bilangan random yang dihasilkan itu kurang dari PC, maka crossovernya dilakukan. Tetapi kalau bilangan randomnya itu yang dihasilkan lebih dari PC, maka ini tidak dilakukan. Kalau nggak dilakukan gimana? Berarti kita akan duplikasi si orang tua 1 dan orang tua ini menjadi anak 1, dan yang ini adalah anak kedua. Nah, ini adalah macam-macam dari skema-skema crossover. Jadi, yang pertama, di sini ada single point, two point, atau end point crossover gitu ya. Yang ini biasanya bisa untuk kalau representasi kromosomnya itu berupa bilangan biner, kemudian integer ya, seperti yang sebelumnya, atau real, seperti itu. Tetapi kalau untuk yang ini untuk biasanya untuk yang permutasi. Karena untuk permutasi sendiri kita nggak bisa begitu saja menukarkan gen-gen dari kromosom yang kita punya dari orang tua ya, karena kita harus memastikan kalau di permutasi hasil dari crossover ini sendiri kromosomnya juga harus valid. Ini contoh dari single point crossover ya. Jadi yang pertama, kita pilih secara random satu poin ya. Contohnya di sini. Ini berarti poinnya sebenarnya bisa dari depan sampai belakang ya, jadi bisa sini, di sini, sini, atau dimanapun ya. Tetapi kita pilihnya secara random. Contohnya misalkan di sini ya, untuk yang terpilih, maka anak yang dihasilkan atau offspringnya itu menjadi yang ini itu anak pertama ya, ini berasal dari parent 1, berarti yang karena ditukar ya, yang setelahnya itu dari parent 2. Berarti yang ini sama ya. Ini akan dari parent 2, yang ini dari parent 1. Kalau di algoritma genetika, berarti dua orang tua juga akan menghasilkan dua orang anak. Itu untuk yang single point. Kemudian, untuk yang 2 poin, berarti kita akan pilih 2 poin ya, secara random. Misalkan dapatnya di sini dan di sini. Nanti offspringnya, berarti yang ini akan jadi dari parent 1. Ini gen-gen dari parent 2 ya. Yang ini balik lagi dari parent 1. Nah, yang offspring 2 gimana? Berarti kebalikannya. Ini adalah parent 2, yang ini parent 1, ini parent 2. Itu jadi kebalikannya dengan yang offspring 1. Nah, setelah itu di sini ada mutasi. Mutasi berarti proses evolusi juga, di mana dia akan mengganti satu atau lebih dari gen yang ada di kromosom itu. Ya. Kemudian, untuk mutasi sendiri di sini kita bisa menggunakan probabilitas mutasi ya dengan nilai yang rendah gitu. Karena kenapa? Biasanya mutasi ini kalau di kejadian yang natural ya, dia tidak membuat individu itu menjadi lebih baik, tetapi biasanya dia akan efeknya itu lebih buruk gitu. Makanya kalau di algoritma genetika kita menggunakan probabilitas yang rendah supaya nanti kejadian mutasi ini menjadi lebih kecil. Ini contohnya.
Misalkan kita punya inisial kromosomnya segini ya. Oh ya, biasanya untuk probabilitas mutasi itu disebut dengan PM gitu ya. Dan karena tadi low probability ini misal kita set 0,1. Sama seperti tadi ya. Caranya gimana? Berarti kita buat bilangan random gitu. Kalau ini kurang dari PM, maka dia mutasinya dilakukan gitu ya. Tetapi kalau bilangan randomnya itu lebih dari PM, maka mutasinya tidak dilakukan. Di sini misalkan contohnya ya gitu ya. Ini salah satu teknik mutasinya. Kita akan cek satu persatu di sini misal ya. Gen pertama dilakukan mutasi atau tidak dengan cara tadi ya random bilangan, satu bilangan gitu. Ternyata di sini nggak dilakukan. Terus misal gini ya, kedua, 3, 4, 5, 6. Ternyata dilakukan. Berarti yang tadinya di sini angkanya 1 karena mutasi ya. Kalau biner berarti mutasinya langsung kita balik aja. Yang tadinya 1 menjadi 0 gitu. Kalau integer biasanya 0 itu akan dibalik menjadi 9 gitu ya. 1 jadi 8, 2 jadi 7, terus 3 jadi 6, 4 jadi 5. Dan sebaliknya ya, berarti 5 jadi 4, begitu seterusnya. Itu kalau integer, karena kalau integer kan kita random kromosomnya itu meskipun yang disebut integer ya, tetapi angkanya hanya dari 0 sampai 9 aja. Nah, ini adalah jenis-jenis mutasi. Tadi ada bit level mutation, gen allele, kromosom level ya. Ini untuk yang biner atau integer. Nanti biasanya kalau untuk representasi real itu ada sendiri ya teknik mutasinya gitu. Ini ada sendiri. Dan yang ini untuk permutasi. Ya, kenapa? Karena kalau permutasi kan sama seperti tadi yang crossover ya. Kita nggak cuman hanya membalik nilai dari gennya aja, tetapi kita harus tentukan setelah proses mutasi ini kromosom permutasi ini tetap valid atau tidak gitu. Harusnya tetap valid ya, karena kalau nggak valid berarti bukan lagi permutasi. Ini saya contohkan ya untuk satu mutasi biner gitu, selain yang sudah dicontohkan tadi ya. Ini berarti untuk setiap gennya gitu per bit ini ya. Nah, misalkan saya ingin mutasinya itu hanya satu titik gitu ya. Hanya satu titik mutasi, misalkan kromosomnya seperti ini. Saya hanya mau ubah satu aja di sini ya. Dan yang dimutasi itu adalah si offspring-nya gitu. Misalkan setelah saya random bilangan gitu ya, ini kurang dari permutasi, berarti kan bisa ya. Terus untuk menentukan mana yang mau dimutasi, misal mutasi satu titik ya, maka ini akan di random lagi mana titik yang akan dimutasi gitu. Contohnya setelah di random saya dapetin di sini. Dan ini misalkan tadinya itu angkanya 0,0,011 ya. Setelah dimutasi berarti akan jadi ini tetap offspring yang sama ya. Nah, tadi kan yang ini yang dimutasi berarti hasil yang lainnya itu sama ya. Yang ini tadi awalnya 1, ini menjadi 0 ya. Yang ini tetap 1. Ini proses mutasi. Terus yang terakhir ada namanya seleksi survivor ya.